Baik, kita ketemu lagi di kuliah online kita, Intermediary Business Management, kuliah keempat mengenai pergeseran makna keperantaraan. Selanjutnya sebagai berikut. Bisnis perantara. Di Indonesia, sebutan untuk maklar, calo, tengkulak, atau broker mungkin sudah tidak asing lagi dikenal di masyarakat, seperti calo tiket, maklar tanah, maklar rumah, tengkulak hasil perkebunan, broker dan surat-surat perizinan, dan lain sejenisnya yang menggambarkan bahwa bisnis perantara masih negatif di mata orang awam. Selanjutnya, bisnis perantara selanjutnya. Keempat istilah tersebut hampir mirip pekerjaannya, namun terkadang masih dianggap negatif di kalangan kebanyakan orang awam, karena dianggap hanya mencari keuntungan dalam kesempitan. Namun, bila diperhatikan lebih jauh, seorang yang pekerjaannya sebagai maklar, calo, tengkulak, atau broker adalah pedagang perantara yang menghubungkan antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lainnya dalam hal jual beli atau antara penjual dan pembeli. Dengan kata lain, mereka menjalankan bisnis keperantaraan atau intermediary business. Pergeseran makna keperantaraan. Seiring perkembangan teknologi saat ini, juga berkembang bisnis perantara yang menggunakan sistem teknologi. Masyarakat tidak merasa dirugikan, namun merasa terbantu dengan sistem tersebut. Perhatikan cara kerja Tokopedia, GoFood, Shopee, dan sejenisnya yang sebenarnya menjadi penjembatan atau perantara antara penjual dan pembeli. Hampir mirip bukan sistem kerja bisnis perantara ini? Ada range untuk bagi hasil atau imbal jasa untuk perantara tersebut dari hasil keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan perantara dan atau perantara dengan pembeli. Lanjut, nanti akan kita bahas dalam sesi marketplace. Secara definisi, intermediary adalah perantara. Bisnis adalah kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Sedangkan manajemen adalah seni mengatur, menata kegiatan yang di dalamnya meliputi fungsi planning, organizing, accounting, dan controlling. Mendefinisikan intermediary business management adalah menata kembali bisnis intermediary menjadi main bisnis perusahaan, bukan hanya secondary business, dan menjadi mesin uang perusahaan. Hal-hal yang melatar belakangi intermediary business menjadi new business adalah sebagai berikut. Pertama, alasan menata bisnis keperantaraan karena bisnis keperantaraan saat ini menjanjikan dan hampir semua kegiatan bisnis melibatkan bisnis perantara. Yang kedua, banyak bisnis-bisnis keperantaraan yang tersembunyi yang perlu penataan lebih baik lagi, contohnya melalui digitalisasi. Selanjutnya, konsep intermediary. Gagasan tentang keperantaraan atau intermediaris bukanlah sebuah konsep yang sama sekali baru. Secara teoretik, dalam sosiologi dikenal adanya konsep perantara atau intermediary seperti intermediary association dan intermediary groups and intermediary bodies, yang umumnya dimaknai sebagai aktor yang menghubungkan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok aktor dan entitas lainnya. Economic intermediary. Sementara dalam ilmu ekonomi, konsep intermediary atau perantara secara historis dekat sekali dengan konsep middleman, third party, broker atau mediator, yang pada umumnya biasa kita sebut dengan secondary atau secondary business. Perantara di mata orang awam. Dalam pengertian orang awam, istilah perantara biasanya digunakan untuk menyebut peran tengkulak, maklar, atau calo yang kerap dikonotasikan negatif karena umumnya lebih berorientasi mengambil keuntungan sepihak semata dan hanya memperpanjang rantai distribusi informasi
produk dan jasa, yang dalam tinjauan politik ekonomi disebut sebagai perantara predator atau predator intermediaris yang menambah panjang birokrasi, tidak efisien, dan sangat tidak efektif. Modernisasi keperantaraan. Belakangan, istilah perantara ini banyak memiliki pemaknaan yang agak berbeda dan banyak dipengaruhi oleh perkembangan teori modernisasi yang lebih positif dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern pada saat ini. Kebutuhan akan perantara. Kelompok masyarakat, lembaga atau organisasi, dan bahkan perusahaan atau sebuah negara tidak selalu memiliki sumber daya dan kapasitas untuk secara mandiri mengupayakan pencapaian tujuan mereka. Karena itu, umumnya mereka memerlukan dukungan dari pihak lain yang berperan sebagai penghubung dan perantara untuk membantu dalam mencapai tujuan dan tugas mereka tersebut secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya dalam kebutuhan akan perantara. Dalam hal ini perantara merupakan individu, organisasi, jaringan atau ruang yang menghubungkan orang, ide, gagasan, dan sumber daya. Perantara adalah mediator di antara beberapa kelompok dan memfasilitasi kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Backhouse 2010. Selanjutnya adalah peran perantara. Sebagai contoh, dalam dunia perdagangan, intermediari adalah proses transfer dana dari pemilik dana kepada peminjam. Dalam dunia perdagangan, perantara umumnya berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, atau dalam proses mediasi, seperti mediator yang menjadi pihak ketiga ketika ada perundingan atau negosiasi antara beberapa pihak. Sementara dalam proses fasilitasi kelompok masyarakat, perantara menjadi penghubung atau pendukung dalam proses pemberdayaan tersebut. Lintas level perantara. Oleh karena itu, perantara dapat berperan lintas level dalam hal geografis dan yurisdiksi, termasuk dengan kelompok informal, kelompok masyarakat, kota, provinsi, dan lintas negara. Mereka juga dapat berperan di ranah publik, privat, dan non-pemerintah. Sebagian menyebutnya sebagai perantara lokal, regional, nasional, serta internasional. Secara teoritis, definisi intermediari menurut Van der Molen, Nadeva, and Brown mendefinisikan organisasi perantara atau intermediary organization berdasarkan posisi struktural mereka, yaitu perantara adalah setiap organisasi yang menahi hubungan antara dua atau lebih aktor sosial. Oleh karena itu, setiap konseptualisasi atau penteorian organisasi perantara harus menjelaskan dua hal tersebut, tentang organisasi dan hubungan yang terjalin di dalamnya, dan kedua, hal tersebut saling berhubungan dan saling bergantungan atau mempengaruhi. Namun demikian, menurut Stenson 2003, perantara tidak hanya merujuk pada satu individu, kelompok, atau lembaga. Perantara juga dapat bersifat kolaborasi antara dua atau lebih lembaga untuk membentuk sebuah proyek atau program yang menjadi kepentingan bersama. Cakupan perantara. Penggunaan istilah atau bentuk dan kegiatan perantara sangat beragam. Antara lain ada perantara keuangan atau financial intermediaries, perantara informasi atau information intermediaries, perantara dalam melakukan evaluasi lembaga, perantara sebagai aktor yang melakukan inovasi, perantara yang mendukung kegiatan penelitian, perantara sebagai pendukung peningkatan, perantara pengembangan masyarakat, dan lain sebagainya. Perantara sebagai lembaga nirlaba. Weinberg, Fellow, and Steinberg mengutip istilah mediating institution dari Lemper 1992. Contohnya, peran
universitas sebagai mediating institution dalam kolaborasi antara dewan lingkungan atau komunitas dengan dewan kota di Amerika Serikat. Lembaga semacam universitas ini disebut sebagai lembaga nirlaba sektor publik yang merupakan perantara antara sektor publik dan ekonomi sosial. Fungsi vital perantara. Perantara ini menjembatani banyak fungsi di berbagai level masyarakat. Di Amerika, lembaga perantara menjadi penghubung antara kelas bawah atau kelas grassroots dengan kaum menengah atas atau grassroots, atau antara orang dan lembaga yang memiliki sumber daya dan kekuasaan dengan mereka yang sumber daya dan kapabilitasnya terbatas serta memerlukan dukungan. 3 fungsi vital perantara. Peran perantara dalam proyek-proyek pembangunan dan pengembangan komunitas adalah melakukan 3 fungsi vital dalam hal sebagai berikut, yaitu melakukan mobilisasi modal, memberi bantuan teknis dalam pengelolaan keuangan, dan memberikan legitimasi pada lembaga komunitas. Karakteristik perantara. Karakteristik inti dari perantara adalah mereka memperoleh kepercayaan dari orang-orang dan lembaga dengan siapa mereka bekerja dan memiliki legitimasi atas peran dan kapasitas mereka untuk melakukan fungsi tertentu secara umum diakui dan diterima. Seperti yang pernah saya bilang, salah satu contohnya legitimasi itu adalah broker saham. Dalam hal ini, perantara dapat berperan menambah nilai secara tidak langsung dengan menghubungkan dan mendukung pihak lain, yaitu dengan memungkinkan pihak lain dapat menjadi lebih efektif. Perantara dapat juga bertindak sebagai fasilitator, pendidik masyarakat, pembangun kapasitas, investor sosial yang mengumpulkan dana, manajer, penghubung koalisi, mengorganisir kelompok baru, dan banyak lagi. Peran aktif perantara. Pada praktiknya, perantara dapat dan telah memainkan banyak peran dalam mendukung pengembangan komunitas, seperti membantu dalam melakukan pembinaan, penelitian, perencanaan, peningkatan kapasitas, dan terkadang juga dalam hal pendanaan. Dengan demikian, perantara bisa lebih dari sekedar membantu pasif. Mereka bisa sangat berpengaruh, membentuk perhatian, menyalurkan dana, memberikan dukungan politik, dan sumber daya berharga lainnya. Pengaruh tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien, tidak efektif dan tidak efisien, dan bahkan dapat juga disalahgunakan. Motivasi hari ini. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah cintai apa yang Anda lakukan. By Steve Jobs, 1955 sampai dengan 2001. Sampai di sini dulu kuliah kita mengenai pergeseran makna keperantaraan. Semoga ini semua bermanfaat buat kita semua. Maju terus pendidikan Indonesia. Stay safe and stay at home. Terima kasih untuk semua yang telah menonton. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa di subscribe agar channel kita ini lebih berkembang lagi dalam mendukung pendidikan di Indonesia. Terima kasih.